Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan kita diizinkan kembali bertemu walaupun melalui rekaman renungan, dan tentunya harapannya bahwa renungan firman Allah yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menambah perbedaan rohani dan menguatkan iman percaya kita. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pengurus Gereja yang memberi kesempatan bagi saya sekalian. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk berjumpa kembali, menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui perenungan firman Allah kami semakin dibangkitkan semangat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah renungan firman Allah hari ini akan memberikan kami kekuatan dan membuat kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan Roh Kudus dan menjadi bagian dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih sekalian, hari ini saya mau bicara tentang minyak zaitun. Dan sebagai landasan dasarnya kita melihat dalam Imamat pasal 24 ayat yang kedua. Firman Allah berkata demikian. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Penekanannya pada kalimat terakhir, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Kita tahu bersama bahwa dalam tabernakel Musa ataupun dalam bait Allah, minyak zaitun sangat berperan penting, sebab tanpa minyak zaitun maka pelita kaki dian itu tidak akan menyala. Jika kaki dian tidak menyala, maka tidak ada pujian di sana, tidak ada kesaksian, tidak ada tentang kehebatan cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan betapa pentingnya di dalam ruang suci tabernakel Musa pada saat itu peran daripada minyak zaitun. Nah, untuk itulah kita perlu mempelajari hal ini dan tentunya korelasinya dengan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau ada minyak zaitun, maka tentunya ada pohon zaitun. Dan sekilas kita belajar tentang pohon zaitun terlebih dahulu. Pohon zaitun itu adalah pohon yang kokoh, yang kuat, ya, keras, akarnya tumbuh ke dalam tanah bisa menembus sampai 6 meter, dan akarnya yang ke samping pun bisa lebih panjang daripada itu. Dan akar yang panjang yang kuat menembus ke sumber air itulah menjadi rahasia kesuburan daripada pohon zaitun serta ketangguhan daripada pohon zaitun ini, sebab dia merambatkan akarnya untuk mencari sumber air, dan itulah yang membuat dia tetap bisa bertahan, bahkan bisa hidup ribuan tahun lamanya. Berawal daripada pohon zaitun liar yang tumbuh di sekitar daerah Mediterania atau di sekitar Laut Tengah. Di sana tumbuh pohon-pohon zaitun yang liar. Kemudian di tahun 2000 Masehi, kemudian orang Palestina mulai membudidayakan dan mereka mulai menggunakan minyak zaitun itu dengan sangat-sangat luar biasa menghasilkan, ya, dan sangat penting memang perannya dalam hidup bangsa Israel pada saat itu, khususnya di zaman Alkitab. Nah, pohon zaitun tumbuk yang kita baca di dalam ayat yang kedua tadi, ini merupakan jenis pohon buah yang hidupnya sangat lama dan kemudian menjadi ciri khas daerah Laut Tengah. Di Palestina, pohon zaitun ini kemudian ditanam berkelompok membentuk hutan pada lereng-lereng pegunungan, terutama di daerah Shefela, pada Teluk Akko, dan di sekeliling Yerusalem. Kayunya yang sangat keras inilah yang membuat pohon zaitun ini sangat dihargai. Dan buah zaitun dipetik bukan dengan cara yang modern, tetapi pada masa itu orang-orang Israel atau orang-orang di Palestina untuk memetik buah zaitun, mereka menggerakkan dahannya dan kemudian atau mereka memukul dahan
tersebut dengan tongkat sehingga buah-buah zaitun itu akan jatuh. Nah, minyak dari buah zaitun paling bersih, paling murni itu diperoleh dengan memecahkannya lewat sebuah penggilas lalu dipres dengan batu yang berat sehingga menghasilkan tadi minyak yang murni tanpa ada campuran apapun juga. Nah, saudaraku yang kekasih, kegunaan atau manfaat daripada minyak zaitun. Sebenarnya di zaman Alkitab, pohon zaitun merupakan simbol kesucian, simbol kedamaian, dan simbol persatuan. Nah, di daerah sekarang atau dalam keadaan yang sekarang ini, itu merupakan simbol perlawanan daripada bangsa Palestina. Sebab ada satu pohon zaitun yang diklaim sebagai pohon tertua di dunia, itu hampir diambil oleh bangsa Israel dalam perluasan tanah di Palestina. Sebab desa ini sudah bersebelahan langsung dengan pagar yang dibangun oleh tentara Israel sekarang. Nah, tetapi zaman Alkitab itu merupakan simbol kesucian, kedamaian, dan persatuan, dan sangat penting. Sehingga peran daripada minyak zaitun di zaman Nabi Musa, ya, itu sangat-sangat penting, khususnya dalam tabernakel. Sebab kalau tidak ada minyak zaitun, pelita tidak akan menyala. Dan kegunaan utama daripada minyak zaitun, yang pertama untuk ibadah. Jadikan sebagai bahan bakar untuk lampu dan pelita dalam kemah kudus dan di dalam kenisah. Kenisah itu bait Allah, ya, atau rumah Tuhan. Kemudian dijadikan sebagai minyak urapan dan menjadi persembahan tambahan pada kurban bakaran. Nah, betapa pentingnya minyak zaitun ini sebab peribadatan bangsa Israel dapat diselenggarakan dengan baik ketika ada minyak zaitun. Kalau mungkin manfaat-manfaat yang lain di era modern saat ini, ya minyak zaitun itu walaupun sudah campuran ya, mungkin dipakai untuk obat, ya, dioleskan pada tubuh, juga menjadi bahan campuran bahan makanan atau masakan, perawatan kulit, sabun, dan lain-lain. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan korelasinya dengan orang percaya? Ya, hubungan linearnya, nilai kekuatannya minyak zaitun itu dengan orang percaya. Kita melihat dulu dari pohonnya, ya, ada dua korelasinya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, hubungannya dengan orang percaya. Yang pertama bahwa pohon ini bertumbuh kokoh. Nah, demikian juga hidup orang percaya harusnya bertumbuh kokoh. Mereka kuat tahan dalam segala keadaan, baik kesukaran, baik penderitaan, baik penyakit, apapun tidak akan membuat mereka meninggalkan Tuhannya. Mereka melekat kuat seperti akar pohon. Dalam Roma pasal 8 ayat 35 dikatakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah peperangan, apakah penderitaan, bahaya, atau pedang? Sesungguhnya tidak. Ayat 37 mengatakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kita berada di atas masalah, kita mampu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ada minyak zaitun yang pada umumnya minyak ini bicara tentang kuasa. Saudara dan saya dalam hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam penderitaan dan problem-problem yang tidak pernah berhenti, kita tidak akan kuat menghadapi semua itu. Terlebih di masa pandemi saat ini. Jika tidak ada kuasa Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, kemungkinan kita sudah tidak akan sanggup dan meninggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara tetap kuat dalam Tuhan karena ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Dikatakan seperti akar, dia melekat kuat. Akar menerobos sampai ke sumber air. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita melekat kuat kepada firman Allah, kita berpegang kepada firman Allah, kita membaca, merenungkan firman Allah, maka kita akan hidup seperti pohon zaitun yang merambatkan akarnya sampai kepada sumber air, sumber kebenaran, sumber kehidupan di dalam Kristus. Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah mereka yang kesukaannya Taurat Tuhan, tidak berjalan di jalan orang fasik. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akar-akarnya merambat ke sumber air dan berbuah, menghasilkan buah pada musimnya. Ini bicara tentang bagaimana kuasa Allah
minyak yang kita miliki dalam hidup ini membuat kita mampu menerobos kesukaran-kesukaran hidup untuk bisa menemukan sumber kebenaran Allah. Jika pijakan hidup kita dalam kebenaran firman Allah, saya sangat yakin sampai hari ini kita masih tak bisa bertahan untuk mempercayai Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Jadi yang pertama, korelasinya adalah bertumbuh kokoh. Sebagai orang percaya, kita harus punya ini. Yang kedua, dia bermanfaat. Minyak zaitun itu bermanfaat, banyak sekali manfaatnya. Demikian hidup kita. Kita harus menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat dalam pelayanan, bukan menjadi batu sandungan, bukan pembuat onar, tetapi justru kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi pelayanan, terlebih bagi Tuhan. Jaga hubungan yang baik dengan keluarga. Jaga pelayananmu yang Tuhan percayakan saat ini dengan baik, karena sebagai orang percaya kita harus bermanfaat, menjadi berkat bagi semua orang, menghasilkan buah yang baik untuk dinikmati orang lain. Perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita adalah perkataan yang mencerminkan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga demikian kita akan dinikmati, orang melihat cara hidup kita yang menyenangkan, sebab kita membawa kedamaian, kita membawa sukacita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Minyak zaitun yang wangi semerbak, demikian juga hidup kita harusnya membawa keharuman bagi setiap orang. Mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik dari hidup kita, dan mereka bisa memuliakan Tuhan karena cara hidup kita yang benar. Dan kemudian karena pohon zaitun itu tumbuhnya ribuan tahun, walaupun ditebang dia tetap bertunas. Ini bicara tentang kesetiaan. Hiduplah dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Firman Allah berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, supaya kita menikmati mahkota kehidupan. Setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, mengharapkan ketika kita mati dan pada saatnya kita menghadapi pengadilan Tuhan, kita masuk surga. Tetapi pastikan terlebih dahulu dirimu dalam keadaan setia. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, suka, duka, persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, kesukaran hidup, biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan sampai langkah yang terakhir. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat renungan firman Allah yang sudah kami dengarkan saat ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, menambah perbenaran rohani kami, bahkan membuat kami semakin mencintai Tuhan, sehingga kami hidup harum semerbak seperti minyak zaitun, berguna, bermanfaat, kuat di dalam Tuhan, dan nama-Mu dipuji dipermuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh sidang jemaat GPDI Pelita Kasih Solo. Tuhan berkati mereka dalam pengiringan kepada Tuhan, roh kesetiaan tambah-tambahkan, sukacita, dan ajar umat-umat-Mu untuk senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Om Yansen, demikian Tante sebagai Ibu Gembala. Tuhan berikan kesehatan, berikan mereka pengurapan Roh Kudus selalu, marifat sorgawi, sukacita Tuhan selalu ada dalam pelayanan mereka. Sehingga di tengah-tengah kesukaran hidup dalam pelayanan, Tuhan tetap memberikan penghiburan kepada hamba-Mu. Dan biarlah nama-Mu juga senantiasa dimuliakan dalamnya. Tuhan berkati keluarga pastori, anak, menantu, cucu daripada beliau. Tuhan berkati mereka semua, biar menjadi pendukung pelayanan yang kuat dalam Tuhan, solid dan penuh dengan sekinahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.